Halo guys, selamat datang di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan bahas yang namanya kepailitan. Nah, untuk orang mungkin ya jarang-jarang terdengar ya kata-kata pailit, karena itu bahasa-bahasa yang jarang didengar memang, kan hanya sebagian orang yang mengerti tentang yang namanya pailit, dan itu tentunya pasti orang-orang yang berkecimpung di dalam mengurus ya mengurus kepailitan ya, seperti pengusaha mungkin ya, ada hakim pengawas dan kurator dan sebagainya, orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Nah, jadi hari ini saya ingin sharing dikit yang namanya kepailitan ini. Jadi kepailitan itu adalah sebuah proses, yaitu sebuah proses yang umum terjadi di perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan besar, di mana jika terjadi hambatan keuangan di perusahaan tersebut, maka akan diambil langkah pailit ini. Ya, dikarenakan mereka itu tidak dapat membayar hutang dari orang lain. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada dua kata yang sering dikatakan ya, sering didengar dalam membahas kepailitan ini. Yang pertama adalah debitor. Debitor ini adalah orang yang memiliki hutang dari orang lain. Contohnya pengusaha. Pengusaha ini meminjam uang dari orang lain gitu. Nah, untuk yang kedua itu adalah kreditor ya. Kreditor itu adalah orang yang memiliki piutang terhadap orang lain. Contohnya investor ya. Investor itu meminjamkan uang kepada orang lain. Itulah contoh dari kreditor. Jadi kreditor itu sederhananya sih adalah meminjamkan uang kepada orang lain. Nah, biasanya investor ini akan mencari perusahaan yang bergerak maju untuk menanamkan uangnya itu untuk melakukan investasi ya, untuk mendapatkan laba dari hasil investasinya tersebut. Nah, kadang perusahaan itu di awal-awal dia bergerak maju ya, terus akhirnya dia akan maju, yaitu sepertinya mimpi orang-orang ya, yang diinginkan orang-orang ya gitu ya. Cuman kadang ada yang di pertengahan dia stagnan dan malah turun. Itu mungkin dikarenakan adanya faktor internal, di mana mungkin ada korupsi, ada kondisi keuangan yang tidak dikelola dengan baik ya, atau mungkin faktor eksternal di mana adanya persaingan pasar yang tidak sehat, ataupun kondisi seperti pandemi sekarang yaitu COVID-19, di mana banyak-banyak toko yang tutup atau tidak mendapatkan penghasilan yang cukup gitu ya. Setelah muncul situasi begini di mana perusahaan bergerak terus tidak mendapatkan laba yang cukup tapi malah merugi, bagian perusahaan itu biasanya memilih bangkrut, tapi ada juga yang memilih pailing. Nah, di sini kepailitan itu mulai dimainkan ketika kreditor meminta uangnya kembali dari debitur melalui jalur hukum. Nah, berbicara tentang kepailitan, tentu ada undang hukum yang mengatur tersebut. Ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, atau biasa disingkat dengan UU KPKPU. Nah, dalam mengajukan permohonan kepailitan itu tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU. Yang pertama itu debitor tersebut memiliki dua atau lebih kreditur ya. Yang kedua harus ada utang. Yang ketiga, debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo ya dan dapat ditagih. Untuk mengurus yang namanya kepailitan ini, Anda bisa pergi ke pengadilan niaga, baik kreditor maupun debitor juga bisa mengajukan kepailitan tersebut ke pengadilan niaga tersebut. Karena pengadilan itu khusus dia berada di apa ya? Dia khusus di bagian kepailitan, mengurus kasus-kasus kepailitan tersebut. Nah, di Indonesia itu ada 5 pengadilan niaga. Yang pertama itu ada di Jakarta, ada di Medan, ada di Semarang, Surabaya, dan Makassar gitu. Ya, di 5 daerah saja. Sebenarnya itu terbilang cukup dikit sih. Ya, karena di Indonesia itu terdapat 34 provinsi, sedangkan dia hanya ada di 5 provinsi itu, yang agak cukup dikit. Lalu untuk yang pengusaha-pengusaha atau mungkin kawan-kawan yang mungkin sudah mempunyai usaha dan harus melakukan pilot di Madaya tersebut harus gimana gitu ya. Nah, menurutku sih lebih bagus pergi aja ke tempat daerah di pengadilan, ke daerah yang ada pengadilan niaga tersebut dan mengurusnya di sana. Karena pengadilan niaga itu dia khusus untuk mengurus kasus-kasus kepailitan, sedangkan kalau di pengadilan negeri itu dia lebih ke hukum
lebih mengurus ke kasus-kasus pidana dan perdata gitu. Jadi rasanya kurang cocok kecuali kalau kamu ada memiliki masalah hukum perdata yang silakan aja ke sana gitu. Karena memang tempatnya di sana di pengadilan negeri. Tapi untuk keparitan lebih cocok ke pengadilan niaga. Mungkin untuk kawan-kawan yang berada di Manado atau seperti ya, di Manado dan Maluku, Anda boleh ke Makassar ya karena itu daerah yang lebih dekat ke daerah Anda dan mengurus kepada ini. Setelah perusahaan itu mengalami pilot, ya, setelah perusahaan itu terkena status pilot, biasanya itu harta kekayaannya itu akan disita oleh pengadilan dan akan diurus dan dibereskan oleh yang namanya kurator, dan tentu di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, kurator inilah yang akan mengurus harta kekayaan tersebut untuk harta kekayaan itu dibagi ke para kreditor, dijalankan sampai akhirnya hutang-hutang dijalankan perusahaannya itu sehingga utang-utang kreditor itu dapat dilunasi gitu. Tapi dan selain kepahitan itu juga ada yang namanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi tadi ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tentang kepahitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang ini atau disingkat KPU, ya ini juga hukumnya berdempetan ya di satu lokasi dengan kepahitan, karena memang dua ini hampir mirip, di mana untuk mengatasi perusahaan yang lagi kurang beres perekonomiannya yang jatuh dan memiliki utang kreditor dan kreditor ingin mengambil uang mereka kembali. Jadi untuk mengurusnya ada dua, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU dan kepahitan. Nah, untuk penundaan kewajiban pembayaran utang ini agak istimewa ya, karena dia dapat di mana debitur ini dapat membuat rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian ini dapat dipilih sebagai sebuah opsi di pengadilan nanti saat mereka diadili. Sebelum akhirnya perusahaan itu pahit, debitur bisa mengajukan rencana tersebut, di mana kalau rencana tersebut disetujui oleh semua kreditor, maka perusahaannya tetap akan dijalankan oleh si debitur tadi. Tapi kalau tidak, maka perusahaan itu akan dipilotkan, akan berada dalam status pilot dan akan diambil alih oleh kurator. Jadi ada dua metode ya sebetulnya. Kalau misalnya perusahaan kawan-kawan mungkin ada yang jatuh, Anda bisa memilih pilot jalur hukum, di mana nanti akan ada orang bagian di pengadilan yang akan mengurus hal tersebut, atau mungkin penundaan yaitu PKPU tadi, di mana Anda sebenarnya mengulur waktu ya, memperpanjang jangka waktu utang tersebut sehingga Anda bisa membayar hutang-hutang para kreditor tersebut. Nah, untuk sekian saja video kali ini, semoga ini bermanfaat ya. Kalau misalnya Anda menemukan ini bermanfaat, Anda boleh like video ini. Nah, cukup sekian saja untuk sharing saya tentang kepahitan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah. シンデレラあなたは駆け足でさ